Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan untuk menonton video dari saya. Di sini saya akan menyampaikan tips lolos tes simulasi mengajar guru penggerak. Perkenalkan, saya Fitri Suryani, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Ibu yang telah lulus di tahap pertama. Tentu saja tahap pertama tentu tidak mudah. Kita harus mengisi esai yang sekian ribu karakter. Selamat bagi Bapak dan Ibu semua. Untuk selanjutnya, kita akan mengikuti seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua yaitu ada dua macam seleksi. Yang pertama simulasi mengajar dan yang kedua adalah tes wawancara. Untuk simulasi mengajar sendiri itu waktunya 10 menit khusus simulasi mengajarnya, kemudian diawali tanya jawab dan diakhiri dengan tanya jawab. Kemudian untuk seleksi tes wawancara itu kurang lebih 60 menit. Itu pada saat saya ya. Mungkin ada kebijakan baru, saya belum tahu. Yang pasti pada saat saya itu seperti itu. Kemudian apakah simulasi mengajar juga pasti wawancara? Ya, mereka yang mengikuti tes simulasi mengajar pasti ikut tes sesi wawancara. Kemudian waktunya tidak sama, tes simulasi mengajar dulu, baru kemudian tes wawancara. Lalu apa saja tips dari saya? Yang pertama yaitu kuasai materi. Kita yang pertama itu memilih materi yang menarik bagi kita. Materi yang menarik bagi siswa. Kemudian pilihlah materi yang mudah dihafalkan. Materinya tidak usah terlalu banyak. Cukup mudah dihafalkan saja. Kenapa? Karena kalau sudah mudah dihafalkan, kita akan mudah mengingatnya. Soalnya kita harus konsentrasi penuh dari 10 menit itu harus ada kegiatan inti, kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Tips yang kedua, yaitu gunakan media pembelajaran yang menarik dan efisien. Media pembelajaran dapat berupa media benda nyata atau benda konkret, kemudian bisa juga menggunakan media gambar, atau mungkin media yang sekarang, media yang terbaru yaitu menggunakan media yang berbasis Sintak 2021. Misalnya menggunakan PowerPoint, menggunakan proyektor, atau mungkin bisa juga menggunakan quizzes dan sebagainya. Tetapi waktu itu saya tidak menggunakan media yang berbasis Sintak 21. Saya hanya menggunakan media berupa benda nyata atau benda konkret. Nah, mungkin dapat Bapak Ibu perhatikan, ini foto saya saat mengadakan simulasi mengajar. Saya cuma menggunakan media yaitu berupa mikroskop, kemudian beberapa air, berbagai jenis, dan saya menggunakan pohon sintetis. Nah, itu merupakan contoh media yang saya gunakan, yaitu menggunakan media konkret. Kemudian untuk tulisan sendiri sudah saya tulis langsung, artinya di situ saya tidak menulis tangan. Sudah ada tulisan langsung, saya tinggal memperagakan kepada murid saja. Berikutnya, tips yang berikutnya yaitu menggunakan evaluasi berganda. Evaluasi di sini tidak cuma penugasan saja, tidak cuma soal evaluasi saja, tapi saya menggunakan sesi tanya jawab, menggunakan penugasan kelompok, dan tentu saja diakhiri dengan soal evaluasi yang dikerjakan sendiri-sendiri per siswa. Tips yang berikutnya, yang keempat, menggunakan 3 elemen penilaian. Penilaian apa saja yang digunakan? Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Apakah perlu dicatat dalam RPP? Tentu saja, saya tulis ketiga penilaian tersebut. Kemudian saya juga memberikan soal evaluasi, memberikan penilaian keterampilan melalui presentasi kelompok, penilaian sikap melalui cara dia dalam berkelompok, begitu. Tips yang berikutnya, latihan adalah guru yang terbaik. Bapak Ibu bisa berlatih berulang kali sebelum pelaksanaan simulasi mengajar. Karena waktu 10 menit itu sangat singkat untuk memuat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya sebelum simulasi mengajar dilaksanakan.
Yang keenam, temukanlah keunggulan kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu. Nanti setelah kegiatan simulasi mengajar akan ada tanya jawab antara kita dengan asesor. Nah, temukanlah keunggulan dari KBM yang ada pada Bapak Ibu. Kalau saya dahulu, keunggulan saya jawab dengan pasti, dengan lantang, yaitu saya menggunakan media pembelajaran konkret karena menghidupkan keenam panca indera anak. Itu keunggulan KBM versi saya. Bapak Ibu bisa menemukan keunggulan versi Bapak Ibu sendiri. Yang ketujuh yaitu mengaktifkan siswa. Soalnya kita mengajarkan pasti mengajar siswa dan siswa itu adalah benda hidup. Nah, meskipun pada saat simulasi mengajar kita mengajar tanpa siswa, kita harus tetap melibatkan siswa. Contohnya, tolong Fahri ketua kelas siapkan untuk berdoa. Contoh lain lagi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru? Oh Tika, apa jawabanmu Tika? Bagus sekali, jempol untuk Tika. Tepuk tangan anak-anak. Nah, itu adalah contoh mengaktifkan siswa. Meskipun kita memperagakannya tanpa ada siswa. Tips yang berikutnya, mengantisipasi kejadian atau hal yang mungkin terjadi. Misalnya yang pertama, tiba-tiba ada pemadaman listrik. Nah, itu seperti pengalaman saya. Waktu itu saya simulasi mengajar setelah maghrib pukul 18:30. Artinya sudah malam. Nah, mungkin kalau cuman siang sih mati lampu tidak begitu masalah karena masih terang. Nah, waktu itu sudah malam. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada pelangi, mati lampu. Tentu saja saya panik sekali. Nah, waktu itu bersyukur suami di rumah kemudian membantu saya menghidupkan genset. Nah, itu antisipasi. Contoh yang lain, tiba-tiba sinyalnya blank. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan sinyal berganda. Misalnya kita simulasi mengajar menggunakan laptop. Nah, kita tethering dengan HP. Jadinya ada dua jaringan internet dari laptop dan dari HP. Kemudian antisipasi berikutnya suara bising. Nah, misalnya ada suara tiba-tiba mendadak ada suara bising, ada petasan. Nah, Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan dengan pemantau atau dengan asesor. Begitu saja tips dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga berhasil. Semangat bagi Bapak Ibu.